Selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada kesempatan pagi ini kita ketemu lagi dengan Bu Siti Subianti. Pada pembahasan pagi ini kita akan membahas tentang luas dan keliling bangun segitiga dan segi empat. Nah, minggu lalu anak-anak sudah mengenal luas dan keliling bangun segitiga dan bangun-bangun segi empat. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas latihan soal-soal yang ada hubungannya dengan keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat. Oke, untuk contoh yang ke-1 ya, simak dengan baik. Hitunglah keliling bangun di bawah ini. Untuk dapat menghitung bangun ini anak-anak, kita wajib mengetahui panjang masing-masing sisi-sisi pada bangun ini. Nah, di sini sudah ada sebagian sisi yang sudah diketahui. Lalu bagaimana dengan sisi-sisi yang belum diketahui? Kita hitung. Sebagai contohnya ini ya. Di sini ada sisi yang memiliki tanda sama. Coba amati anak panah putih yang Bu Siti mainkan ini ya anak-anak ya. Di sini ada tanda sisi sama, panjangnya 9 cm. Jadi di sini juga otomatis panjangnya sama, 9 cm. Kemudian ada tanda sama dengan 2 ini, panjangnya 11 cm. Otomatis sisi yang sebelah sini panjangnya juga sama, 11 cm. Lalu bagaimana dengan panjang sisi yang ini, bawah ini? Nah, coba kita ikuti pembahasannya anak-anak. Nah, di sini tampak bahwa sudah lengkap ya. Bagian sisi-sisi yang akan kita hitung sudah lengkap. Kita lihat dulu satu demi satu. Mulai sisi paling bawah. Di sini didapat 9 cm. Sisi ini sama dengan sisi atas 9 cm, jadi sama. Kemudian sisi yang ini, yang Bu Siti kasih anak panah ini sampai ke sini itu belum diketahui. Sama satu lagi yang belum diketahui sisi ini ya anak-anak ya. Sisi ini sampai sini sampai bawah ini juga belum diketahui. Tetapi jika kedua sisi ini, sisi ke-1 ditambah sisi kedua ini, jika kita gabung mulai atas sampai bawah, dia panjangnya akan sama dengan sisi yang sebelah ini, yaitu 32 cm. Nah, jadi nanti kita bisa menyimpulkan bahwa panjang sisi yang bawah ini ditambah sisi yang samping ini panjangnya adalah 32 cm. Kemudian kita lanjutkan sisi selanjutnya. Nah, sisi yang bagian bawah ini didapat nih ya, 15 cm. Ini sampai sini ditambah sisi ini sampai sini, panjangnya sama dengan sisi atas ini 9 cm. Jadi mulai ujung sini sampai ujung sini panjangnya 15 ditambah 9 ketemu 24 cm. Oke, lanjut yang bagian atas. Ini sudah diketahui di soal panjangnya 9 cm. Yang ini 11 cm sama dengan ini ya. Ini 15, ini 11, ini 9. Oke. Sampai di sini kita sudah menemukan semua panjang sisi-sisi yang akan kita hitung. Jadi kita sudah bisa mulai menghitung keliling bangun ini anak-anak. Coba kita hitung sama-sama ya. Mulai sisi samping ini ya, 32 ditambah 9 ini, ditambah 24 yang ini, ditambah 32 itu mulai sisi atas sampai bawah ya. Sisi ini dan sisi yang bawah ini. Ditambah 9 yang atas ini, ditambah 11 yang ini, ditambah 15 sisi ini, ditambah 11, kemudian ditambah 9. Nah, ini setelah kita jumlahkan semua sisi-sisinya, ketemu keliling bangun itu adalah 152 cm. Sampai di sini untuk pembahasan contoh ke-1, mudah-mudahan anak bisa memahaminya ya. Kita lanjut contoh kedua. Disimak dengan baik. Panjang salah satu diagonal belah ketupat adalah 24 cm. Jika luas belah ketupat adalah 120, maka panjang diagonal yang lain adalah, ini kita membahas luas belah ketupat anak-anak. Masih ingat enggak dengan luas belah ketupat? Nah, kita lihat ya pembahasannya. Diketahui D1 itu panjang diagonal 1 sama dengan 24. Luasnya 120. Nah, untuk mendapatkan panjang diagonal yang kedua, kita bisa memasukkan yang diketahui ini ke
Luas sebelah ketupat itu sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kita masukkan saja, luasnya dimasukkan 120. Sama dengan setengah kali D1-nya kita masukkan 24 kali D2. D2-nya ini yang akan kita hitung. Jadi tetap kita tulis D2 ya anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan, 120 sama dengan setengah kali 24 sama dengan 12 D2. 120 sama dengan 12 kali D2. Sehingga D2-nya dapat kita hitung. D2 sama dengan 120 dibagi 12. Sehingga D2-nya panjangnya ketemu 10 cm. Cukup jelas sekali ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Contoh ketiga. Nah, kalian mencoba untuk menghitung luas bangun ini anak-anak. Coba dibayangkan bagaimana nanti kita menghitung luas bangun ini. Amati bangunnya dengan teliti. Bangun ini untuk memudahkan menghitung luasnya, kita bisa membaginya menjadi 2 bagian, atas dan bawah. Nah, coba kita ikuti saja ya pembahasannya. Di sini yang diketahui sisinya ini ya. Sisi BC panjangnya 10 cm. Sisi CD di sini ada tanda sama dengan. Jadi dia sisinya panjangnya sama. Juga 10 cm. Sisi DE juga sama, ada tanda sama dengan, panjangnya 10 cm. EF juga sama 10 cm. FA juga sama 10 cm dan AB-nya 22 cm. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, mulai sini dulu anak-anak coba. Setelah kita bagi menjadi 2 bagian, bangun yang atas dan yang bawah. Untuk yang atas sudah jelas sekali ya, panjangnya 10, 10, 10, 10. Jadi dia bangunnya adalah persegi. Kemudian untuk yang bawah ini namanya bangun trapesium anak-anak. Nah, kita hitung dulu. Untuk menghitung luas trapesium, kita wajib tahu tingginya. Nah, di sini tingginya ini ya, ada anak panah ini ya. Ini sebagai tingginya. Apakah tingginya ini diketahui? Belum anak-anak, belum diketahui. Tadi panjangnya A sampai B itu 22. Kita sekat menjadi 3 bagian anak-anak. Nah, yang tengah, bagian yang tengah ini otomatis panjangnya sama dengan sisi atas ini ya, sama dengan ED. Panjangnya 10 cm. Padahal panjang AB 22 cm. 22 cm di sini sudah diambil 10 cm. Sisanya masih 12 cm dibagi 2. Sisi samping dan samping ini ya. Jadi sisi samping masing-masing panjangnya 6 cm, 6 cm. Perhatikan segitiga ini kita mau menghitung tinggi ya, fokus pada tinggi ini. Diketahui alas segitiganya 6 cm. Kemudian sisi BC-nya 10 cm. Nah, untuk menghitung tingginya bisa dihitung menggunakan ini. Coba amati anak-anak, di sini cukup jelas sekali ya. Tinggi sama dengan 10 pangkat 2 min 6 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu sama dengan 100 min 6 pangkat 2 itu 36. 100 min 36 itu sama dengan 64. Nah, di sini nggak kelihatan. Bu Siti betulkan dulu anak-anak. Nah, oke. Di sini ketemu T-nya 100 min 36 itu 64 ya. Jadi angka 64 sama dengan 8 cm. Nah, kita sudah menemukan tingginya 8 cm. Kemudian setelah tingginya ketemu, kalian masih ingat enggak bagaimana menghitung luas bangun trapesium? Nah, untuk bangun ini kita bisa menghitung tingginya, luas sama dengan sisi AB 22, kita tambahkan dengan sisi yang atas 10 ya, FC-nya 10 ini. 22 ditambah 10 kali T. Tingginya tadi sudah kita hitung, ketemu 8 dibagi 2. 22 tambah 10 sama dengan 32 kali 8 dibagi 2. Nah, ini setelah kita hitung, hasilnya ketemu 128. Ini untuk luas bangun yang bawah. Kemudian untuk luas bangun yang atas, itu sangat mudah sekali ya. Bangun persegi menghitungnya adalah sisi kali sisi. 10 kali 10 ketemu 100. Sehingga setelah ini kita bisa menghitung luas gabungan
luas bangun yang bawah ditambah yang atas. Tadi yang bawah ketemu 128, bangun yang atas ketemu 100. Kita jumlahkan, hasilnya ketemu 228. Itu anak-anak ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, contoh keempat. Hitunglah luas bangun di bawah ini. Ini bangun apa ya anak-anak? Nah, nggak usah bingung. Nanti kita bisa memotongnya menjadi 2 atau 3 bangun, sehingga kita nggak bingung. Ada sebagian sisi yang sudah diketahui dan ada sebagian sisi yang belum diketahui. Coba kita lihat pembahasannya anak-anak. Nah, di sini kita tentukan, kita potong bangunnya menjadi 2 bagian, bangun yang atas sama bangun yang bawah. Kita lihat dulu. Untuk bangun yang atas, panjang EF 12, panjang FB 10, panjang BD dan AB sama anak-anak. Jadi panjang AD sama dengan 12. Jadi panjang BD-nya kita simpulkan setengahnya ya, 6. Kemudian panjang BC dan BF itu sama, yaitu 10. Kita hitung dulu untuk bangun yang atas anak-anak ya. Ini luas bangun yang atas ini namanya bangun jajar genjang ya. Luasnya adalah alas kali tinggi. Alasnya itu AD. AD panjangnya 12 kali tingginya itu FB. FB panjangnya 10. Sehingga luas bangun yang atas 120. Kemudian yang bangun bawah itu namanya segitiga. Luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas segitiganya BD ya, 6. Sedangkan tingginya adalah BC, 10. Sehingga luas segitiganya adalah setengah kali 6 kali 10. Setengah kali 60. Luasnya ketemu 30. Kemudian untuk luas bangun gabungannya, kita tinggal menjumlahkan luas bangun yang atas ditambah luas bangun yang bawah. 120 ditambah 30. Jawabannya adalah 150. Ini adalah luas gabungan kedua bangun ini ya anak-anak ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Oh ya, setelah ini nanti anak-anak Bu Siti punya kuis untuk kalian. Nanti silahkan kalian catat soalnya dan jawabannya kita bahas di kesempatan selanjutnya ya anak-anak ya. Jadi tugas kalian silahkan nanti ada 2 kuis ini kalian catat di buku tugas kalian, lalu kalian coba menjawabnya. Nah, mana kuisnya? Kita lihat ya. Nih, ada 2 soal kuis, kuis ke-1 dan kuis kedua. Kuis ke-1-nya ini. Silahkan Bu Siti kasih waktu setengah menit ya untuk mencatat. Silahkan dicatat anak-anak, kuis ke-1. Ini tentang keliling ya. Semuanya mencatat ya untuk latihan supaya lebih paham tentang keliling dan luas bangun. Oke, lanjut kuis kedua. Nah, ini silahkan dicatat kembali anak-anak. Nanti di kesempatan selanjutnya akan kita bahas ya untuk jawaban kuis ke-1 dan kuis kedua. Kuis kedua ini juga tentang keliling juga ya.